Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kusahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kusahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan
daripadaku. Shalom saudara-saudara terkasih, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam ibadah kali ini, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu kami mengajak saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di tempat Anda masing-masing. Mari satukan hati, bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Naik ke surga, Dia telah berjanji kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Roh Kudus-Nya dicurahkan, Sang Penolong, Sang Penghibur, memberi kekuatan dalam kelemahan, menuntun pada kebenaran. Dia akan datang kembali, siapkan diri. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan bersama, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. lambaikan tangan. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib boleh katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Sang Raja. Nyanyikan lebih lagi. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Angkat tangan berkata, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. katakan ku puji. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam
hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, oh ajaiblah Kau Yesus. Sorakan haleluya. Yesus kita hidup selama-lamanya. Nyanyikan Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. We have perfect liberty. The Lamb has risen. He's alive. He's alive. semua tepuk tangan yuk. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Boleh katakan ye 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 ye. Semua tepuk tangan. Hallelujah. Come on. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. First and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. Curse of sin is broken. Amen. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Sorakan Jesus. Haleluya. Yeah. Haleluya. Kami bawa segenap hati kami saat ini menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami memuji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Dengan segenap ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui I will lift my
Bawa hati yang menyembah itu lebih lagi, sebab hanya Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengagumi. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari singers choir bersama jemaat katakan lebih lagi, haleluya. Kau yang layak Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil lambaikan kedua tangan kita katakan haleluya, haleluya. Di rumah-rumah alami hadiratnya, alami kasih Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kau Allahku. Mari kita sembah Dia. Shananamo, nanamo. Hiana, nanamo. Shananade, na. Kami alami hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita lebih lagi, alami hadiratnya lebih lagi. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Haleluya, Kau Allahku. Haleluya, Kau Allahku. Mari sembah Dia, sembah Sang Raja. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuja
selama-lamanya, selama-lamanya. Kau yang layak Tuhan. Kami nyanyikan haleluya, haleluya bagi Sang Raja. Shananamo lalabaya sena, hira lalabaya sena. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari alami hadiratnya lebih lagi saudara. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Shananamo lalabaya shanane, oh lalabaya shanane, hiralamo seranamo naranare. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang mulia, selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Terus sembah Dia, terus alami hadirat. Uralabaya shanane, uralabaya shanane. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, you have won the victory. Lambaikan tangan berkata, Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason, seated in majesty. You are the risen King.
hold you down. You are the reason. Sambil angkat kedua tangan kita. Seated in majesty, you are the risen King. Mari singers choir bersama jemaat. That could not hold you down. Allah yang kita sembah You are adalah Allah yang bangkit dari kematian. Bahkan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita semua. You are the risen King. Oh, that could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita berkata lebih lagi. That could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King, Lord of lords, King of kings. There is none like you, Jesus. There is none like you, my Lord. You are worthy, Lord, you are worthy. Nyanyikan penyembahan saudara lebih lagi kepada Tuhan. Perkatakan tentang Tuhan yang mulia dalam hadiratnya saat ini. Kau ajaib, kau luar biasa, tiada yang sepertimu. Yesus, kau terangkat ke surga, menyiapkan tempat bagi kami selamanya. Syaralabaya syatakoralaba, syarakaralabaya sikaralabo. Haleluya, haleluya. Oh, you are awesome, Lord. You are awesome, you are awesome, you are awesome. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dia ajaib, Dia luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, khususnya saat ini kami berdoa bersama-sama untuk umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, di dalam situasi apapun kami percaya kuasa-Mu bekerja. Anugerah-Mu ada atas setiap umat-Mu Tuhan, di dalam keluarga mereka, pekerjaan, studi mereka, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bersama-sama untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Untuk ketiga wakil gembala Rayon 2 Tuhan, untuk Bapak Pendeta Daniel Arif, untuk Bapak Pendeta Joni Lumanto, untuk Bapak Pendeta Kamarga. Tuhan, kami percaya melalui setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami akan dituntun lebih lagi untuk mengenal pribadi Tuhan, dituntun lebih lagi Tuhan untuk mengenal kehendak Tuhan. Berkati dan biar pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dalam pelayanan mereka, Tuhan ada bersama dengan hamba-hamba-Mu. Untuk keluarga besar hamba-hamba-Mu, Tuhan juga menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Kami akan melihat Indonesia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami akan melihat Indonesia dipulihkan dari krisis ekonomi. Berkati bangsa ini, kasihi bangsa ini Tuhan, sayangi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati pemerintahan
kabinet yang ada Tuhan, TNI Polri, seluruhnya ada dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus sendiri akan memimpin kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan
agar kita menjadi orang yang berintegritas, karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama, bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6, ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun, ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar
karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu,
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua." Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin.
Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Dengan tanda awal berbahasa roh. Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara. Urabasyaralakana matakarabayara balabalabala. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, dengan tanda awal berbahasa roh. Terima. Ora la masyikara la bala. Ora la mulai berbahasa roh. Serius mulai dapat berbahasa roh. Ora la bala. Ora la bala. Oh, dia la bala. Ora la bala. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Abah.
Terima kasih Aba, Engkau sudah memenuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus, mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Aba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh rana bakana maya rala bala 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 bala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.